Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Farus Sabadi MKom, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat datang di channel kami, channel Virus El Said, tempat Anda belajar dan berbagi. Materi kita kali ini tentang sistem informasi manajemen. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita lalui pada sesi kali ini. Yang pertama adalah pengertian dan manfaat manajemen. Yang kedua adalah pengertian sistem informasi manajemen atau disingkat SIM. Kemudian tujuan dan manfaat SIM. Yang keempat, karakteristik SIM. Yang kelima, komponen SIM. Yang keenam, contoh-contoh SIM. Yang ketujuh, jenis-jenis laporan SIM. Dan yang terakhir adalah grafik penyajian SIM. Kita bahas yang pertama. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Jadi di sini ada sumber daya dan ada pengelolaan. Jadi manajemen itu adalah pengelolaan dari berbagai sumber daya. Kita akan lebih menekankan dalam konsep sebagai suatu organisasi ya. Selanjutnya adalah mengapa manajemen diperlukan. Ya. Yang pertama, agar tujuan tercapai. Jadi agar tujuan organisasi bisa tercapai, karena tadi terdiri dari berbagai sumber daya, tentu saja untuk mencapai tujuan harus menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. Dan ini memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga keseimbangan. Kita paham di dalam organisasi itu memiliki fungsi-fungsi atau bagian-bagian apa definisi-definisi tersebut tertentu yang tentu saja memiliki kepentingannya masing-masing. Dengan adanya manajemen ini memungkinkan adanya keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan mungkin dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi manajemen ini dengan pengelolaan yang baik tentu saja akan berdampak kepada efektivitas dan efisiensi dari kinerja organisasi. Kemudian yang berikutnya untuk menjamin setiap fungsi itu bisa berjalan. Jadi perlu pengelolaan sehingga setiap fungsi-fungsi atau departemen yang ada di dalam organisasi itu bisa saling bekerja sama, bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu apa saja proses manajemen? Proses manajemen yang pertama adalah perencanaan. Dalam melaksanakan aktivitas tentu saja perlu dilakukan perencanaan agar kegiatan-kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Dengan perencanaan segala proses-proses bisa diprediksi ke depannya. Kemudian di dalam perencanaan tentu saja perlu diimplementasikan untuk menjamin bahwa proses perencanaan itu bisa berjalan dengan sesuai pentahapannya atau sesuai tracknya, maka perlu dilakukan pengendalian. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Sebenarnya pengambilan keputusan ini adalah jalinan antara perencanaan dan pengendalian, di mana seorang manajer kadang-kadang dihadapkan berbagai masalah dan memerlukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dimaknai adalah sebagai pilihan alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Kemudian yang berikutnya setelah kita bisa memahami manajemen, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri. Jadi sistem informasi manajemen atau kita singkat dengan SIM adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi di sini jelaslah bahwa sistem informasi manajemen ini menekankan adanya ketersediaan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk manajemen. Nah, laporan-laporan atau informasi yang diperoleh itu berdasarkan hasil pencatatan operasional ya, jadi misalnya transaksi dan sebagainya. Kemudian apa sih tujuan SIM? Tujuan SIM adalah menyediakan informasi yang berguna
nanti yang bisa digunakan untuk menganalisis data dan tentu saja dipakai untuk pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, memudahkan pengelolaan ya. Jadi manajemen akan terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen ini, karena sistem informasi manajemen ini sebenarnya dibentuk juga oleh namanya TPS, Transaction Processing System, di mana bisa melakukan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan. Nah, penekanan SIM sebenarnya lebih kepada penyediaan informasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya itu, dengan terjadilah otomatisasi proses bisnis misalkan ya. Jadi memudahkan di dalam pengelolaannya, karena transaksi bisa dilakukan dengan lebih cepat, informasi bisa didapatkan dengan lebih cepat. Kemudian menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, memecahkan masalah ya. Jadi sistem informasi ini bisa digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Karena di sini memberikan informasi yang akurat, relevan bagi pihak manajemen. Selanjutnya adalah apa sih manfaat SIM ya? SIM itu membantu dalam beberapa hal. Yang pertama adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, sistem informasi manajemen memiliki peran penting ya dalam proses pengambilan organisasi saat ini dimanapun ya. Karena dalam organisasi apapun, keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan ini bisa aja ya sekarang ini bisa juga diperoleh dari sistem informasi manajemen. Kemudian membantu koordinasi di antara departemen. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, hubungan antar fungsi ini juga bisa saling terkait dan saling bekerja sama, saling terhubung, saling terintegrasi datanya, bisa terjadi pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Yang berikutnya adalah menemukan masalah ya. Jadi sistem informasi ini bisa membantu di dalam menemukan masalah. Seperti kita ketahui bahwa sistem ini memberikan informasi yang relevan tentang setiap aspek kegiatan. Oleh karena itu, jika ada kesalahan yang dibuat oleh manajemen, maka sistem informasi manajemen membantu dalam mencari solusi dari masalah yang terjadi. Jadi bukan cuma menemukan masalah, tetapi mungkin juga memberikan paling tidak informasi yang terkait terhadap masalah-masalah tersebut. Yang berikutnya adalah membandingkan kinerja bisnis. Jadi membantu di dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini juga menyimpan semua histori data informasi dalam basis datanya. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Baik secara timeline ya, misalnya Anda membandingkan kinerja bulan lalu dengan bulan ini ya. Kemudian dari berbagai sisi aspek, mungkin dari sisi fungsi kita bisa melihat bagaimana fungsi-fungsi itu di dalam melakukan kinerjanya masing-masing dan bisa kita bandingkan. Lalu apa sih karakteristik SIM ya? Apa sih yang menjadi ciri khasnya SIM gitu? Yang pertama adalah beroperasi pada tugas-tugas tersebut. Kita paham bahwa SIM ini di lapis bawahnya adalah Transaction Processing System. Jadi SIM ini tidak berdiri sendirian. Dia di bawahnya ada TPS yang tugasnya memang untuk melaksanakan fungsi operasional yang sifatnya terstruktur. Nah, sehingga laporan-laporan yang dihasilkannya juga lebih cenderung terstruktur. Kemudian meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Dengan adanya SIM ini juga banyak hal yang efisien ya. Yang pertama mungkin paperless ya, tidak perlu laporan yang berbentuk kertas. Kemudian bisa cepat juga ya. Anda pihak manajemen bisa mengakses sendiri, tidak harus ke staff untuk meminta laporan gitu ya. Ini sangat mengefektifkan waktu. Kemudian bisa real time juga, misalnya setiap aktivitas transaksi bisa diperlihatkan. Jika ada masalah ya, itu juga bisa langsung dipahami karena sistem berjalan secara real time. Kemudian yang berikutnya menyediakan laporan dan kemudian akses. Menyediakan laporan, jadi manajemen bisa mendapatkan informasi-informasi yang up to date dari sistem tersebut. Ya, walaupun sebenarnya penekanannya hanya sebagai bentuk laporan yang mencatat secara detail
operasional ya, karena SIM ini posisinya masih di atas TPS ya, jadi lebih ke manajerial operasional ya, atau supervisor yang mengawasi proses-proses operasional, sehingga laporannya memang cenderung detail ya, belum merupakan rekapitulasi dari berbagai transaksi. Kemudian secara ini ada yang menggambarkannya ya, jadi MIS ini dianggap sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen ya. Ya. Kalau dibagi dua gitu ya, sudah masuk ke manajemen taktis. MIS ini dianggap bagian dari manajemen taktis. Tapi ada yang menyebutnya ini sebenarnya masih manajemen operasional. Bisa kita lihat pada slide berikutnya, ini beda-beda pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa MIS ini sudah bagian dari sistem pendukung manajemen, sudah benar juga. Tapi lebih dia ya antara sistem pendukung operasi dengan sistem pendukung manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah posisinya gitu ya, jadi lebih ke sistem informasi manajemen ini lebih ke middle manager ya, manajer tingkat menengah yang menghasilkan laporan-laporan yang detail, yang terstruktur, yang diperoleh dari transaction processing system ya. Di layernya di bawah. Nah ini kemudian menghasilkan laporan-laporan yang diperuntukkan untuk level manajemen tingkat bawah. Selanjutnya adalah dari sisi abstraksinya ya. Jadi MIS ini lebih fokus kepada menghasilkan informasi. Kalau BIS ini tadi TPS ya, Business Information System atau TPS, Transaction Processing System, ini lebih kepada pengelolaan data. Sedangkan MIS ini sudah lebih kepada menghasilkan pelaporan. Nah kalau DSS ini menghasilkan pengetahuan ya, keputusan. Nah kalau ACE ya ini dari sisi abstraksinya ya, wisdom kebijakan-kebijakan. Jadi lebih informasi ini lebih kepada menghasilkan informasi yang bisa dipakai dalam mendukung pengambilan keputusan. Kemudian komponen SIM itu bisa dibagi dua sebenarnya ya. Komponen SIM secara fungsional dilihat dari fungsi-fungsinya, bisa juga dilihat dari sisi fisik atau sebagai infrastruktur ya. Jadi apa sih infrastrukturnya SIM itu ya. Nah, kita bahas dulu dari sisi fungsionalnya. Yang pertama adalah sistem administrasi dan operasional. Nah, sistem ini melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi dan sebagainya, di mana telah ditentukan prosedur-prosedur dan sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan-perubahan dapat segera diketahui. Ya, jadi bisa juga bersifat real time seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah sistem pelaporan manajemen. Nah, sistem pelaporan manajemen. Sistem ini merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik kepada para pengambil keputusan, sehingga para pengambil keputusan bisa mengambil keputusan itu dengan baik karena memperoleh informasi yang relevan dan up to date. Kemudian yang berikutnya adalah komponen berikutnya adalah sistem database atau sistem basis data ya. Jadi basis data ini adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Intinya dengan adanya database ini memudahkan pengguna di dalam memperoleh informasi atau laporan yang dibutuhkannya. Jadi sistem basis data ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi atau unit kerja, di mana database-nya mempunyai kecenderungan ini nanti akan bertambah ya sepanjang jalan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah ya. Makin lama kan makin banyak transaksi, tentu saja laporannya juga akan semakin banyak. Nah, yang berikutnya adalah sistem pencarian ya, sistem pencarian. Jadi
Sistem informasi manajemen ini memiliki fitur untuk proses pencarian terhadap berbagai data, termasuk data transaksi ya, di dalamnya. Jadi memudahkan tracer terhadap data-data yang ada di dalam basis data. Yang kemudian yang berikutnya adalah manajemen data. Ya, manajemen data di sini membantu dalam pengolahan data ya, agar data tersimpan dengan baik, terstruktur ya, mudah di dalam pencariannya, termasuk di dalam pengarsipannya. Mungkin data-data yang diperkirakan tidak perlu diperlukan lagi ya dalam waktu jangka tertentu misalnya bisa diarsipkan. Atau kalau datanya sudah cukup lama ya, itu bisa juga namanya di warehouse, digudangkan. Ini ada ilmu juga ya tentang yang membahas bagaimana memanage sebuah data. Kemudian dari sisi infrastrukturnya, SIM ini terdiri dari hardware atau perangkat keras ya. Jadi SIM ini pasti membutuhkan perangkat keras ya. Ada komputer, ada server, ada komputer klien ya. Kalau penggunanya banyak tentu saja memerlukan komputer ya juga banyak. Terkadang juga memerlukan peralatan-peralatan khusus. Misalnya kalau untuk di penjualan mungkin membutuhkan barcode ya. Mungkin butuh alat kasir ya, cash register atau apa ya jadi namanya. Jadi membutuhkan peralatan-peralatan tertentu tergantung fungsi itu bagaimana bekerjanya gitu ya. Mungkin printernya khusus juga ya, tergantung lagi ya, tergantung fungsi dari masing-masing departemen. Kemudian software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan, biasanya untuk basis datanya SIM ya. Jadi namanya DBMS. Jadi termasuk dari aplikasi itu sendiri, bisa aplikasi, bisa database-nya, bisa juga datanya sendiri ya, karena data dan informasi itu sebenarnya di dalam bentuk software ya. Kemudian database ya, database-nya sendiri dipakai untuk menyimpan data-data transaksi atau data-data berbagai hal yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Kemudian prosedur ini adalah langkah-langkah pengoperasian dari sistem informasi manajemen itu. Tentu saja perlu digambarkan mungkin semacam SOP-nya ya, bagaimana menggunakan sebuah sistem informasi manajemen. Sebagai gambaran misalnya bagaimana proses, misalnya tadi penjualan ya, bagaimana prosesnya ya, mulai dari memasukkan data barang, kemudian mencetak invoice ya, memberi kembalian dan seterusnya ya. Nah ini tentu saja memerlukan prosedur di dalam pelaksananya. Kemudian setelah dari situ mungkin secara berkala dilakukan pelaporan ya, penjualan misalnya. Jadi tentu saja ada prosedur-prosedur yang digunakan di dalam menjalankan SIM. Kemudian personel ya, personel ini adalah orang-orang atau stakeholder yang mengakses sistem informasi manajemen tersebut. Bisa juga pihak internal, bisa juga pihak eksternal. Ada yang membaginya juga dari beberapa sisi ya. Ada yang menggunakan, maksudnya itu pengguna awam ya, jadi ada yang pengguna ahli mungkin memerlukan perintah-perintah khusus untuk menghasilkan informasi tertentu ya. Mungkin pakai SQL atau apa bahasa tertentu yang agar sistem informasi ini bisa memberikan laporan yang lebih spesifik. Yang berikutnya adalah jaringan data ya. Jadi karena perlu komunikasi antar unit sehingga memerlukan jaringan data di dalam pengoperasiannya ya, misalnya terhubung antara penjualan dengan pergunakan atau inventory misalkan. Ini juga memerlukan infrastruktur jaringan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis laporan SIM. Kenapa kita bahas ini? Karena tadi pahami bahwa sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi atau pelaporan ya. Pelaporan itu banyak bentuknya, ada yang termasuk tabulasi, ada yang bentuknya grafik ya. Bisa juga sih bentuknya yang suara, itu bisa juga ya, mungkin ya suatu saat pelaporannya dalam bentuk suara gitu. Nah, secara umum ada sebenarnya jenis pelaporan ini bisa dibagi dari berbagai sudut pandang ya. Dari sisi waktunya atau dari sisi fungsinya. Nah, yang pertama adalah laporan periodik, adalah laporan-laporan yang
dicetak ya atau ditampilkan berkala ya, bisa harian, mingguan, bulanan ya, tergantung kebutuhannya. Misalnya laporan penjualan harian dalam satu hari, laporan penjualan mingguan misalnya, laporan mingguan, bulanan, kuartalan, semesteran misalnya. Jadi kalau di akademik biasanya laporan-laporan itu banyak yang semesteran ya, karena KRS ya, jumlah mahasiswa yang mendaftar di mata kuliah tertentu di semester itu ya. Jadi mungkin pelaporannya hanya butuh tiap semester. Intinya bahwa pelaporan ini membutuhkan masukan data berupa periode waktu yang akan dilaporkan atau diinformasikan. Berikutnya adalah ikhtisar. Ikhtisar ini adalah laporan rekapitulasi. Ini sama sih periodik, tapi di sini informasinya ada data agregat biasanya ya. Kalau periodik itu lebih ke detail ya. Ya walaupun di dalamnya mungkin kadang-kadang ada perhitungan secara agregat ya, tapi data detailnya tetap ditampilkan. Nah, sedangkan data ikhtisar ini sudah merupakan abstraksi dari laporan periodik ya, biasanya sudah dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Kadang-kadang juga disajikan dalam bentuk grafik ya, grafik. Jadi misalnya bulan ini berapa penjualannya dalam bentuk angka ya, atau kalau produk tertentu tingkat penjualan produk-produk tertentu, bukan catatan transaksi ya biasanya ya, secara detail, tetapi mungkin rekapitulasi dari transaksi ya, misalnya tadi penjualan, total penjualan, jadi berupa data-data agregat. Yang berikutnya adalah laporan perkecualian. Laporan ini dibutuhkan ketika mengalami kondisi-kondisi khusus yang mungkin tidak biasa ya, misalnya ini di perpustakaan misalnya, karena ini banyak yang nunggak karena pandemi ya. Mungkin mau dicek buku-buku yang tidak kembali dalam waktu 3 bulan misalnya ya, atau bahkan 1 tahun. Nah ini ada perkecualian. Atau kalau dalam penjualan mungkin adakah laporan-laporan tentang stok-stok yang mengalami stok minimum misalkan ya, atau adakah misalnya tunggakan pembayaran ke supplier. Jadi bisa ada laporan-laporan memang yang bersifat khusus ya, jadi tidak berkala memang karena misalnya ada kejadian atau fenomena gitu ya, sehingga laporan itu dibutuhkan. Kemudian ada laporan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan setiap. Nah ini nanti kita lihat coba contoh-contoh dari jenis-jenis laporan tadi ya. Nah, ini contohnya laporan keuangan ya. Laporan keuangan dari periode 1 Mei 2018 sampai 31 Mei. Ini juga sebenarnya sudah dalam bentuk rekapitulasi ya. Nah, kemudian ada laporan ikhtisar ya. Ini 2018 ya. Ini agregat ya. 2017, 2015, 2014. Ini laporan perkecualian ya. Daftar keterlambatan pengembalian koleksi perpustakaan misalnya. Laporan perbandingan ya, membandingkan berbagai hal ya. Ini misalnya laba rugi dari tahun ke tahun ya. Ini contoh dari laporan perbandingan. Kemudian jenis-jenis laporan SIM berdasarkan waktu ya. Ini yang pertama laporan terjadwal, mirip dengan yang tadi ya, laporan periodik ya. Fungsinya kenapa sih butuh laporan terjadwal? Agar organisasi atau perusahaan ini bisa menganalisis data dari waktu ke waktu ya. Bahkan mungkin bisa juga dipakai untuk melakukan analisis berikutnya, analisis time series ya begitu ya. Jadi perkiraan atau peramalan bisa dimanfaatkan juga. Jadi berdasarkan informasi-informasi sebelumnya secara berkala. Mungkin yang untuk memprediksi bulan depan mungkin bisa mundur, misalnya merata-rata dari penjualan, kalau penjualan ya 1 tahun terakhir atau 5 bulan terakhir untuk memprediksi perkiraan penjualannya. Kemudian ad hoc ya. Ad hoc ini adalah laporan yang
dibutuhkan pada saat tertentu ya, ad hoc ya. Jadi kadang-kadang dipakai hanya satu kali ya, karena berdasarkan kejadian tersebut. Nah, tapi kalau memang itu kemudian dianggap baik, bisa saja ini laporan ini kemudian menjadi laporan terjadwal. Kemudian real time ini adalah laporan yang bersifat update ya, bahkan dari detik ke detik ya. Misalnya pengen tahu tingkat kesibukan seorang kasirnya tadi ya di penjualan, ini bisa mungkin dipantau oleh bagian manajemen, apa perlu menambah kasir baru karena membludaknya antrian ya misalnya. Jadi bisa memantau dari tingkat penjualan ini, memonitor dari sistemnya ya, dengan melihat data-data transaksi dari waktu-waktu di hari itu. Jadi bisa saja dipakai untuk memonitor. Ini manfaat dari SIM karena dia juga bisa real time. Kemudian bentuk pelaporan lain ada juga yang berupa chart ya. Nanti kita bahas satu persatu apa saja jenisnya. Sebelumnya kita pahami dulu definisinya. Grafik atau chart adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara paling sederhana. Dia mengatakan bahwa satu gambar itu bisa bermakna 1000 kata ya. Diharapkan dengan menampilkannya dalam bentuk visual grafis akan memudahkan pengguna memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudian apa sih fungsi chart? Ya, fungsi chart adalah untuk mempermudah dalam memperinci data yang berisi angka. Diagram bisa digunakan untuk meringkas dan memperpendek informasi dalam setiap presentasi data atau hal lainnya. Gambar-gambar yang digunakan dalam grafik atau diagram gambar biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Dengan memanfaatkan chart atau grafik penyajian ya. Ada yang menyebutnya sebagai grafik penyajian, ada yang menyebutnya grafik aja atau chart dalam bahasa Inggris ya. Ini juga bentuknya sangat banyak dan sebenarnya punya karakteristik sendiri ya kapan menggunakan bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah kita bahas dulu yang bentuk vertikal ya, vertikal bar chart atau grafik batang tegak ya. Karena vertikal ya, jadi bentuknya berdiri gitu ya, tegak. Nah, kelebihan ini bisa untuk berbagai series juga ya. Beberapa kelompok data sekaligus ya. Jadi kelompok data ini kemudian bisa disajikan secara berdampingan sehingga dapat dilihat dapat dibandingkan dari satu data series ke data series yang lainnya ya. Jadi misalnya di bulan Januari ini seriesnya datanya seperti apa, bulan Februari. Jadi di antara dataset misalnya ingin mengetahui tingkat penjualan setiap cabang ya, misalnya dataset 1 misalnya Jogja, dataset 2 misalnya Bantul ya. Nah, ini bisa dibandingkan penjualnya, disandingkan antara satu set data dengan satu set data yang lain. Jadi vertical bar chart ini sangat bisa digunakan untuk membandingkan satu kelompok data dengan satu kelompok data yang lain. Nah, punya kelemahan karena kalau jumlahnya datasetnya banyak ya, nanti penyajiannya akan kecil-kecil gitu ya, dan akan menyamping ya. Menyamping apalagi jumlah datanya misalnya time series ini disajikan dalam banyak tahun. Nah, ini mungkin juga agak masalah ya. Karena dia akan melebar ke samping ya. Kemudian ada yang namanya horizontal bar chart. Jadi kelebihannya ini sebenarnya fungsinya sama ya, jadi kita akan jelaskan lagi fungsinya sama, tapi intinya di sini adalah kelebihannya adalah dia kalau datanya banyak atau seriesnya banyak, dia berkembangnya ke bawah, gambarnya ya ke bawah itu pelaporan nih, tampilan pelaporan di kertas itu banyak, atau dalam bentuk web biasanya banyak yang menggunakan horizontal bar chart karena tidak akan melebar gambar grafiknya ya, akan memudahkan di dalam menampilkannya. Jadi banyak juga yang menggunakan horizontal bar chart ya, karena kalau dia datanya bertambah dia akan tambah ke bawah ya, padahal misalnya halaman-halaman web misalnya itu atau laporan itu sering sekali dicetak dalam bentuk portrait, bukan dalam bentuk
orientasi yang horizontal ya. Ya, jadi orientasinya biasanya vertikal. Nah, karena penggambarannya secara vertikal, banyak juga yang menggunakan model seperti ini. Ya. Cuma dari sisi pembacaan datanya akan kelihatan jauh lebih mudah menggunakan vertical bar chart dibanding horizontal bar chart. Ya. Kemudian ada lagi stacked bar chart. Jadi stacked bar chart ini punya kelebihan dibanding bentuk sebelumnya ya, misalnya vertical bar chart maupun horizontal bar chart. Kelebihan dari metode ini adalah kita bisa melihat data kumulatif dari setiap set data, kumpulan data. Misalnya tingkat penjualan bulan Juni untuk di semua atau misalnya 3 showroom misalnya ya, kalau penjual mobil misalnya. Nah, itu bisa dilihat secara kumulatif ya. Nah, cuma memang agak sulit membandingkan antara dataset dalam satu waktu, misalnya di bulan Januari itu karena gabung jadi satu ya, agak susah membandingkannya kan ada di atasnya. Ya, kalau ada di sampingnya kan akan mudah dibandingkan ukurannya. Nah, ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kemudian yang berikutnya adalah line chart. Line chart ini biasanya bentuknya garis ya, kemudian bisa beberapa series ya, dataset data ya. Tapi cuma kalau lebih kekurangannya kalau tidak terlalu banyak dataset ya atau data series, ini gambarnya menjadi ruwet ya. Nah, ini sangat baik misalnya untuk melaporkan progres sebuah data ya. Ya, misalnya data penjualan dari hari ke hari ini atau dari bulan ke bulan. Nah, ini bisa juga. Nah, persoalannya kalau datasetnya banyak, ini gambarnya menjadi lebih ruwet gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, PI ini biasanya digunakan untuk menyajikan data-data dalam bentuk prosentase ya. Prosentase. Lebih pasnya sih ditampilkan untuk tidak data series ya. Biasanya datasetnya tunggal. Tapi kalau sekarang sih bisa juga ya datanya series, cuma datanya gambar PI-nya numpuk di atasnya. Ini juga menyulitkan pembacaan, apalagi datasetnya banyak. Nah, itu akan lebih sulit lagi membacanya. Nah, biasanya dipakai untuk bukan data series ya. Jadi cukup satu lingkaran aja untuk membandingkan satu bagian data dengan bagian data lainnya dalam bentuk prosentase. Kemudian ada yang gabungan ya, ada stacked bar dan lain. Jadi gabungan antara garis dan batang ya. Jadi bisa 2 set dataset ya, misalnya ya. Dataset yang pertama ini digambarkan dalam bentuk bar chart, kemudian dataset kedua ditampilkan dalam bentuk garis. Jadi boleh 2 data series juga. Nah, kemudian donat ini sebenarnya hampir sama ya dengan PI ya. Biasanya kalau mau menampilkan data series ini jauh lebih lebih mudah dipahami menggunakan bentuk donat. Ya, kemudian SIM dipandang dari sudut pandang pemakai ya, dari sisi petugas administrasi. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mengerjakan transaksi, menginputkan data dan menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat, dengan baik. Nah, itu fokusnya beda-beda tergantung sudut pandangnya. Kemudian dari sisi manajer tingkat bawah, yang penting mendapatkan data operasi ya. Data transaksi ini bisa dilihat secara detail, membantu perencanaan, penjadwalan, mengetahui situasi yang terkendali dan mengambil keputusan. Jadi juga bisa memantau misalnya tadi proses penjualan, apakah antriannya banyak apa enggak gitu ya. Sehingga bisa menentukan apakah perlu penambahan kasir ya di waktu tersebut atau hari tersebut. Yang berikutnya adalah staf ahli ya, informasi untuk analisis, membantu dalam analisis perencanaan dan pelaporan. Dari sisi ini bahwa tim ahli itu orang-orang yang memang direkrut untuk melakukan analisis terhadap informasi yang dihasilkan. Tujuannya adalah membantu di dalam proses pengambilan keputusan secara lebih baik ya, karena prosesnya biasanya analisisnya menggunakan analisis secara matematis ya. Ada ilmunya tersendiri ya ketika
melakukan analisis. Kemudian berikutnya pihak manajemennya dari sistem informasi manajemen ini akan bisa memperoleh laporan tetap, permintaan laporan khusus, analisa khusus, laporan khusus, membantu dalam mengenali persoalan dan peluang, membantu dalam analisis pengambilan keputusan. Nah, dipakai di dalam pengambilan keputusan. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda memiliki gambaran yang baik tentang sistem informasi manajemen. Mulai dari konsep manajemen itu sendiri, kemudian tadi definisi-definisinya, definisi SIM, kemudian Anda juga tadi sudah belajar komponen-komponen SIM, tujuan dan manfaatnya, jenis-jenis laporannya, dan berbagai bentuk grafik yang sesuai dengan kebutuhan. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan kemanfaatan bagi Anda. Jika Anda menyukai tayangan ini, Anda dapat like, dan jika ingin terus mengikuti, jangan lupa di subscribe, dan untuk memperoleh informasi yang up to date, nyalakan lonceng. Demikian dari saya, Muhammad Fairuz Sabadi, dari channel Fairuz Elsaid, tempat Anda belajar dan berbagi. Mengucapkan banyak terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.